Menyusahkan saya seumur hidup menjadi kehidupanmu, semua atas kehendakmu. Ini adalah keputusan Yesus seumur hidup. Hari ini adalah hari Jumat Agung atau hari Jumat yang paling bagus. Yesus memasuki Jumat Agung di dalam penderitaan. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Yesus di dalam penderitaan bukan satu penderitaan, tapi suatu penderitaan yang tidak bisa dihindari atau ya dipaksa. Masih begini, yaitu keputusan Yesus di dalam setahun. Di keputusan Yesus untuk menyatakan semua kehendaknya. Ya seperti Yohanes pasal 18. Dia tahu waktunya sudah tiba dan Yesus membersihkan kakinya murid-muridnya atau mencuci kaki muridnya dan mengasihi mereka sampai akhir dan mencuci kakinya. Ini menyatakan bagaimana kasihnya Yesus kepada mereka, dan Yesus naik ke kayu salib dan dengan darahnya kudus untuk membersihkan dosa. Dan sesudah jamuan malam dan sebelum berjamuan malam, dia mengambil cawat ini, dan ini adalah darah yang perjanjian yang perjanjian kudus yang dimateraikan. Dia tidak melarikan diri walaupun di sekelilingnya banyak tekanan. Dan Yesus sendiri tahu kehidupannya dan akan menghadapi semua penderitaan ini, tapi dia tidak melarikan diri, tapi dia menerima kenyataan ini dan dengan perjamuan kudus ini supaya murid-muridnya tahu, dan dia bukannya mati sia-sia, dan supaya orang tahu ini dia mengambil suatu keputusan. Dia sampai ke Taman Getsemani dan sana berdoa, dan Tuhan Allah Bapa, jadi atas kehendakmu bukan atas kehendak saya. Dan di sana dia mengambil keputusan. Dia ada akhir untuk melarikan diri, dia tidak melarikan diri, tapi dia mengambil keputusan. Keputusan ini adalah kehendak Allah Bapa yang terjadi. Dan dia juga mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya. Kenapa membicarakan banyak tentang hari Jumat Agung yang bagus ini? Kita masuk di dalam firman kita pagi ini. Yang pagi ini yang kita melihat adalah tentang Raja Ahazia. Dia ada takut sampai tidak bisa mengambil keputusan. Yaitu penyakit takut ya mewakili. Dia membawa sampai tentang Yehuda dan sejarah bangsa Israel adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Itu Raja Ahazia itu artinya menggenggam dan selalu menggenggam karena di dalam banyak ketakutannya. Tapi ini yang menggenggam atau melampas itu bukan seperti Yakub untuk mengambil satu yang ada manfaat, ada bagusnya ya. Jadi mana ada yang membuatnya dia beruntung, dia pergi menggenggam. Tapi dia tidak bisa mengandalkan Tuhan. Dia tidak berdaya untuk mengandalkan Tuhan. Akhir dari kesulitan ini, maka dia akan ketakutan. Kita juga pagi ini untuk membicarakan tentang psikologi, tentang hati yang takut. Kenapa tidak bisa mengambil keputusan? Dan seperti Yesus merancangkan keselamatan kepada kita sangatlah berbeda. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan, maka membuat bencana kepada untuk seluruh keluarga Yahuda dan juga kepada generasinya dia sekarang ini, dan juga kepada generasinya yang bawa lebih banyak lagi. Tidak mengambil keputusan dan mengambil keputusan yang bersalah membuat Yahuda masuk ke jalan dalam kemusnahan.
Firman Tuhan mulai ada satu tema. Kita memberi tema sejarah. Di dalam Alkitab sejarah dari ini ada di dalam sejarah nubuat juga ada. Yaitu pertama kali menceritakan tentang kerajaan Yehuda. Yaitu Nabi Yesaya di dalam ini menjadi nabi dan menerima nubuatan dari Tuhan. Dan sampai ke pasal ke-6. Yaitu membicarakan tentang Raja Usia di dalam meninggalnya, yaitu tahun sebelum Masehi 758. Dan itu tentang sejarah ini di dalam. Dan di sini Nabi Yesaya diutus. Dan sampai di Yesaya pasal ke-7, yaitu membicarakan tentang anaknya Yotam, yaitu Usia, yaitu anaknya dari Ahaz. Jadi dalam sejarah ini tidak Yotam dilewati, tidak menceritakannya. Maka sekarang kita membicarakan tentang Raja Ahaz yang takut kalau tidak bisa mengambil keputusan. Dan dia hanya sembarangan untuk menggenggam. Peribahasa Cina ada satu peribahasa ini. Kalau takut itu membuat kamu besar tuh takut sama kamu, karena sangat takut ya tidak bisa berbuat apa-apa, jadi sampai takut menggenggam ya. Jadi karena saking takutnya, jadi sama musuh itu, yaitu menyembah musuh itu sebagai Tuhan atau berharap untuk disembah ya. Saking takutnya ya. Bisa Asyur menyerang Aram. Jadi di dalam alam itu datang untuk menjadi ini bertemu dengan Raja Asyur. Itu di Aram atau sekarang negara Syria itu membuat satu berhala. Dan Raja Ahaz sampai sana melihat satu patung ini, melihat altar ini. Dan dia sampai ke Yerusalem membuat orang untuk membuat satu altar yang sama seperti di negara Aram itu. Jadi itu membuat kamu besar ya, maksudnya takut ya. Dan mengambil keputusan yang sangat takut. Dan sama Yesaya itu sangat berbeda. Ini sejak ini ada perbedaan antara 12 tahun, 13 tahun. Itu tahun 73 tahun Raja Usia meninggal. Dan di kerajaan, di bait suci Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Dia melihat kebesaran Tuhan. Sebenarnya yang lebih serius dikatakan ya, tidak melihatnya. Dia hanya melihat itu jubai yang terjubai di dalam asap. Dia melihat ada cherubim berterbang sana dan terbang sini. Karena kenapa bisa melihat ini? Karena orang yang seru dan menangis, karena dunia juga tergoncang karena dia melihat tuh kudus, anak panggilan menangis yang sangat besar, yang dahsyat ini. Itu sekitar 200 tahun yang lalu di sana Raja Salomo selesai membangunkan bait suci ini. Dan sampai di zaman Usia, Raja Usia mati, Yesaya di baitnya suci Tuhan melihat serafimnya terbang ke sana dan ke sini. Dan juga mendengar panggilan, ratapan yang menggoncangkan bumi ini. Dan sepertinya di dalam tengah itu melihat Tuhan. Tapi di dalam dia tahu, maksudnya Yesaya, Nabi Yesaya tahu dia tidak bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memanggil Nabi Yesaya dan membuatnya satu
memberitakan satu berita yang akan membuatnya dia terpukul kalah. Di saat dia memberitakan Injil dan banyak orang bertambah tidak mendengar, dan telinga mereka tertutup dan matanya mereka berat tertutup. Di sini Raja Ahab belum pernah bertemu dengan Tuhan. Dia hidup di dalam keagamaan orang Yahuda. Dia melakukan keagamaan, yaitu melakukan keagamaan yang karena Raja Ahaz tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal Raja Ahaz. Dan hari ini Nabi Yesaya mau berbicara kepada Raja Ahaz, dan kita tahu Raja Ahaz tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa mengambil keputusan, dan dia terhadap Tuhan ada sangatlah tidak kenal, dan dia banyak melakukan banyak kesalahan dalam mengambil keputusan dari keagamaan. Dan yang tadi kita membicarakan, karena dia pernah berikan dari berharanya Asyur dan altarnya, maka dia kembali ke Yerusalem. Dia melakukan membuat satu yang sama dengan negara Asyur. Dia dengan membabi buta mempercaya karena ketakutan, maka dia membuat satu keputusan. Jadi sejarah ini untuk yang sama seimbang itu terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 16, yaitu tentang bagaimana Raja Ahaz menjadi raja, dan juga di firman ini dikatakan, dan dia mengkorbankan anaknya, mengorbankan dengan api, mempersembahkan korban api, yaitu mengkorbankan anaknya sendiri. Apa arti mengkorbankan anak? Yaitu memutuskan itu generasi. Jadi generasi kemudian akan mati, jadi tidak ada keturunan lagi. Waktu saya masih ingat, waktu saya di Fulam sekolah kitab, itu guru yang waktu satu kerja menghimbau kita tuh melahirkan lebih banyak. Ini ada pengharapan, jalan menang. Walaupun kita di dalam peperangan, banyak orang mengambil keputusan tidak melahirkan anak, tapi kamu melahirkan anak, kamu percaya ada Tuhan. Karena generasi dan keputusan keluarga kamu serahkan pada Tuhan. Inilah pengharapan itu. Tetapi Raja Ahab sangatlah berbeda, dan anaknya dibunuh, dipersembahkan di dalam pengorbanan api. Kenapa dia mengambil keputusan ini? Karena takut. Dia menyembah bolok, berharap bolok ya. Dia sebenarnya apapun menyembah, tapi hanya tidak menyembah Tuhan Allah. Sangat disayangkan. Tapi orang separuh itu ya saudara. Tapi karena dia ada Israel, Raja Yahuda, keputusannya mempengaruhi seluruh negara. Dia mempengaruhi keluarga Yahuda. Maka percobaan ini datang. Dia satu percobaan yang sangat serius. Saya memberi tema di dalam api yang membara, di dalam percobaan, mesti mengandalkan Tuhan di dalam bara api. Di saat dia mendengar Syria, ini bangsa yang berkelompok, yang bersekutu ya, dia takut sampai seperti pohon yang bergoyang, yang kena digoyang sama angin sampai bergoyang sampai mengeluarkan satu suara sasa di dalam hutan. Ya, soalnya saya begitu mata angin, api itu di ayat keempat.
Jadi dia tuh Syria sama Israel yang datang sampai Yerusalem. Ini Tuhan yang memakai mereka. Dan terus dua itu mereka ada dua mata api yang membakar sampai sangat membara besar. Jadi dengan begini untuk menekan Yehuda. Kenapa ada Syria dan Israel? Karena Asyur akan dibangkitkan dan diperbesar kekuasaannya. Sebenarnya ingin mengarahkan Aram. Sebenarnya Aram dan Israel bukan ada teman. Tapi karena untuk menghadapi tekanan dari Raja Asyur, maka mereka bersekutu bersama, bekerja sama. Dari dalam perencanaan ini, yaitu dalam rancangan perencanaan ini, mereka ingin menarik Yehuda. Lebih baik kita bertiga negara ini untuk menghadapi negara Asyur. Tapi karena mereka tidak mengenal Raja Ahaz, karena Raja Ahaz siapa yang lebih besar maka takut kepada siapa. Akhirnya Raja Ahaz pergi untuk memohon mengandalkan Asyur, menyuruh Raja Asyur untuk pergi membersihkan Israel dan Aram. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 16 itu membicarakan yaitu terhadap Rabi Israel, untuk menjaga dari Rabi Israel, yaitu raja dari Asyur, ya. Dan Raja Ahaz berkata kepada Raja Asyur, saya adalah anakmu, mohon bantulah saya karena takut. Di dalam keadaan yang kacau balau dan negara goncang, raja dan rakyat takut seperti pohon yang ditiup, digoncangkan oleh angin. Dan juga di firman Tuhan ada juga dua nama, yaitu Raja Alam. Bahasa Israel, Raja Israel membantu satu keluarga, ya. Karena di dalam membuat satu tekanan, membuat Asyur yang menyuruh mereka perang kepada Yehuda. Mendengar berita ini maka hati mereka tuh takut, ya. Maksudnya berdegup-degup, ya. Ini jatuh dalam psikologi, dalam ilmu ini, ya, psikologi ini. Waktu saya itu takut, ya, jantungnya berdegup-degup sangat kencang. Jadi di saat hati kamu berdegup dengan keras, kamu tahu kalau kamu dalam ketakutan. Tapi Tuhan berkata, saya sudah melihat. Dan Tuhan mengutus orang untuk memberitahukan kepada keluarga Daud dan memberitahukan kamu, karena saya tahu hati kamu berdegup dengan kencang. Dan yang ketiga, untuk memberitakan kepada Raja Ahaz, di mana kamu bisa bertemu dengannya. Ahaz pergi kemana Tuhan juga tahu. Itu satu raja yang sangat takut menghadapi belenggu, dikepung, kerajaannya dikepung, dan di mana bertemu dengan Aji, itu satu danau itu Saloa. Itu sungai ini tidak dikasih nama, ya. Kemungkinan yaitu Yerusalem ya, ini suatu pancar air yang keluar, yaitu satu jalan satu jalan. Dan di situ banyak orang untuk
membuat satu dan di situ kamu jemput Raja Ahaz. Saya tahu dia datang di sana, kamu menjemputnya. Di sini dia dijelaskan di Yesaya pasal 36 sudah menjelaskan. Di saat itu tembok Yerusalem juga di dalam berenggu. Itu itu pasukan Asyur Salaikia. Dan saat itu menghadapi Usia, sangat tahu di dalam peperangan untuk mempertahankan benteng itu, jadi mesti ada air. Jadi raja di sana tuh melihat air karena kerajaannya dikepung ya, jadi nggak bisa keluar dan nggak bisa masuk ya, jadi mereka tidak ada air ya. Jadi supaya mereka ada air dan ada makanan untuk bisa menghadapi musuhnya. Tapi kan Tuhan, kita ada Tuhan yang Maha tahu. Dan dia tahu di mana bisa bertemu dengan Raja Ahaz. Dan dia berbicara kepada Yesaya, kamu bawalah anakmu pergi. Nama anaknya Yesaya adalah Maher-shalal-Hash-baz. Hash-baz ini ya waktu berbalik. Dan di depan ini Maher itu ada orang yang di dalam pembuangan. Dan nama anakmu adalah dibuang dibawa dalam pembuangan dan berbalik. Itu rakyat yang di dalam pembuangan tapi berbalik. Jadi kita dengan bahasa kontenis yang sangat kasar, itu sisa ya sudah mati semua, tinggal sisanya ya, tinggal satu-satunya itu yaitu sebenarnya menjadi anaknya Nabi Yesaya itu sangat menderita. Itu satu nama dalam nama yang kutuk. Dia adalah satu tantangan. Asyik Maher, ini anak saya Syariah Hasbaz, mengambil satu keputusan supaya rakyat berbalik. Atau hanya rakyat yang bisa berbalik. Ini adalah pembuangan akan terjadi. Dan memang boleh berbalik kembali. Atau pasti balik. Kamu bisa mengambil keputusan ini. Dan kita di sini ada anak yang kedua keluar. Yaitu anaknya yang sudah dibunuh dan dipersembahkan kepada Mahok ya. Anak yang dua yaitu nafsunya anaknya Raja Ahaz. Yang kedua anaknya Yesaya, nama anaknya itu membuat satu berita, mengambil satu keputusan. Apakah kamu ingin rakyat di dalam pembuangan akan berbalik? Ayat 4-8 itu berita yang dari Nabi Yesaya. Ayat keempat mulai bicara, kamu mesti diam dan khusyuk. Dan sampai 8 akhir, kamu tidak percaya akan tetap dikembangkan. Dan kita tidak kemungkinan Raja Ahaz juga tidak bisa mendengar, yaitu mengikuti Tuhan dan berteguh, mendengar dan berteduh. Di dalam ketakutan orang bagaimana? Jangan ngomong sama saya. Di dalam saya sangat ini galau. Dan Raja berbicara kepada Tuhan berbicara dengan Raja Ahaz. Kamu mesti dengar, kamu mesti berdiam. Kamu mesti percaya. Kamu bisa tetap berdiri teguh. Saya tahu kamu sekarang ini takut. Saya tahu kamu bergoyang. Saya tahu kamu gemeteran bolak-balik.
Orang yang dalam ketakutan memang begini. Begini ya bukan, begini bukan. Dia sehari kamu dia itu jalan begini bolak-balik. Saya tidur juga, yaitu berbalik kiri kanan. Tapi orang yang tertidur lelap atau gerakannya sedikit, kamu tidak bisa tidur, tidak juga semestinya kamu berbolak-balik. Bisa kamu berbolak-balik di dalam tempat tidur. Di dalam gerakan yang besar di dalam tubuh kamu, kamu tahu di dalam tubuh kamu banyak goncang ketakutan yang ada di dalammu. Tapi saya membicarakan kita semua sama mengalaminya di dalam keadaan pengalaman kita. Kita juga sama seperti Raja Ahaz. Kita takut sampai tidak bisa mengambil keputusan. Takut kita tidak bisa orang berbicara dengan kita. Tapi Tuhan berkata, saya tahu saya sudah mencari kamu. Dan sekarang saya mau berbicara kamu. Dan kamu mesti benar-benar mendengar. Kamu mesti mengikuti dan betul, jangan berbulak-balik. Yaitu ada lagi kosakata dalam bahasa Cina, yaitu orang di dalam kata-kata. Aduh, yaitu organ tubuh kita di dalam tubuh kita. Jadi sepertinya tidak ada orang yang mengendalikan karena hikmahnya kita tidak ada ini. Paru-paru kita tetap bernapas dan itu liver kita atau terus ini ya bekerja. Jadi 6 organ tubuh kita tidak ada tuannya, jadi berbalik sini. Dan Tuhan berkata, saya tahu dan saya melihat ini adalah kosakata ya, perumpamaan. Dan Tuhan berkata kepada Raja Ahaz, kamu jangan takut kepada dua raja ini, jangan takut. Karena mereka ini kamu dari takut. Ini hanya satu penglihatan saja. Kenapa? Apa itu artinya hati ini dalam ketakutan? Finish. Itu maksudnya itu di dalam hatinya, di dalamnya itu nggak ada kekuatan, tidak berdaya. Di dalam ketakutan juga ada reaksi ini. Apapun tidak bisa melakukannya. Mau mengambil keputusan juga tidak bisa mengambilnya. Tapi Tuhan berkata, kamu dengar, kamu berteduh. Jangan takut. Jangan takut dengan dua bara api ini. Jangan hanya melihat di pandangan mata kita. Dan Tuhan juga berkata, saya tahu mereka akan mencerahkan kamu. Dan saya juga tahu kejahatan mereka, saya tahu. Bukan di dalam kejahatan ini melihat. Saya melihat. Saya tahu rancangan kejahatan mereka. Dan betul Raja. Ini ada anak yang dia keluar. Dia ingin mewakili kerajaan dari Raja Ahaz. Tapi ini siapapun bukan yang terpenting. Karena sudah membicarakan namanya ini tidaklah penting. Yaitu Asyur dan Israel ini mendapat kata-kata ini. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak usah takut. Kejahatan mereka kamu tidak usah khawatir. Dan ayat ke-7 katakan, apa yang mereka rancangan tidak akan terjadi. Tidak akan sampai terjadi. Dan yang Tuhan katakan sangatlah bisa. Apa yang rancangan mereka itu tidaklah. Dan sekali aja Tuhan bisa menghilangkannya. Dan bagaimana menghilangkannya? Ayat ke-8 dikatakan 65 tahun Efraim dan akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Dan membicarakan tentang
uh, Asyus yang akan menjadi di Yerusalem untuk datang memerangi Samaria, dan dia 10 suku akan hilang, dan um, Efraim akan pecah. Dan Tuhan berkata supaya Raja Ahaz tahu, dan 65 tahun kemudian apa yang terjadi saya tahu. Jadi tidak usah takut dengan kejahatan mereka. Jadi kamu mesti serius mendengarnya. Dan ini sudah akhir kita bagian pertama. Itu satu percobaan yang sangat jelas. Kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ayat 1 sampai ayat 9. Dan Raja Ahaz ada ambil keputusan. Dan bagaimana dia menjawab Tuhan? Di firman ini tidak dikatakan. Dan saya rasa dia takut sampai tidak mengambil keputusan, walaupun Tuhan berbicara kepadanya. Sepertinya tidak mendengar. Tapi berita sudah diberitakan keluar. Dan kekuatan Tuhan sudah menyatakan. Kenyataan Tuhan pasti dinyatakan. Ayat 10 sampai 17 atau bagian kedua. Yang membuat Tuhan tidak suka itu keputusan. Dan kedua lagi Tuhan berbicara kepada Raja Ahaz, dan juga melalui Nabi Yesaya, ayat 13. Dan Nabi Yesaya berbicara dan membawa Ahaz apa? Dan kamu datang kepada Tuhan minta satu permohonan. Bukan satu permohonan yang biasa. Itu setiap orang ada satu permintaan ya. Itu perumpama contoh nih, kita megang mic ya. Dan orang ini siap untuk berbicara. Karena memegang mic ini ada satu awal. Hari ini libur, kamu datang ke gereja 611 dan datang ke renungan pagi, ini satu persiapan. Karena kamu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan berbicara, kamu boleh membawa satu hal yang tidak biasanya, yang distinggal. Kamu bisa itu satu bintang jatuh, air dasar sama tinggi, bisa itu banjir juga boleh. Kamu mesti tahu kalau saya menyertaimu. Saya dengan keluarga Daud sudah membuat satu perjanjian. Kasih karunia saya tidak pernah meninggalkan keluarga Daud. Saya tahu kamu tidak bisa mengambil keputusan. Kamu mohon satu permintaan. Dan Raja Ahaz bagaimana menjawabnya? Dia menjawab satu menolaknya. No. Saya tidak mohon, dan dia adalah Tuhan. Saya tidak ingin mencobain Tuhan. Itu satulah keadaan yang sangat, keputusan yang sangat ini ya, bahaya. Karena Tuhan sudah membuat satu padanya, tapi dia tidak ada reaksinya. Karena Tuhan berkata mohon satu minta. Apa yang kamu lihat? Semua yang tidak mungkin, saya akan membuat kamu melihatnya. Tapi kata Raja Ahaz, saya tidak mau memohon, saya tidak mau. Saya untuk mencoba, saya juga tidak mau mencobanya. Dan Nabi Yesaya memberitakan ini, saya udah mulai marah, dan reaksinya rasanya, kamu keluarga Yehuda, kamu tidak mendengar. Kamu bagaimana membuat saya membuat kamu berjenuh? Tapi boleh katakan Tuhan boleh ada, boleh tidak ada. Itu pandangan, penglihatannya. Yaitu satu kepercayaan. Tetapi bagi Nabi Yesaya,
pada Tuhan, tatap muka berbicara pada kamu, bukan satu titik dan koma. Karena Tuhan ada Tuhan nyata yang membuat perjanjian dengan Raja Daud dan satu dalam menjaga sukunya Yehuda dan Israel ini, dan terhadap kerajaan Israel mengambil satu keputusan. Tapi kamu tidak mau menjawab. Kamu membuat orang menjenuhkan. Tapi Tuhan sendiri ingin memberi satu pernyataan. Kenapa dia tidak memohon tapi Tuhan mau memberinya? Karena Tuhan ada memegang perjanjian. Karena Tuhan di saat keluarga Daud yang sangat dalam kesulitan, supaya keluarga Daud tahu kalau Tuhan menyertainya. Karena akan membuat suatu anak membuat ini melahirkan anak, itu namanya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan menyertainya. Tuhan menyertainya. Banyak yang memakai namanya Tuhan. Saya memilih kebaikan nomor satu. Ya. Itu menyertai saya, itu ada satu hastau yang itu Tuhan dengan satu anak ini diberikan kepada keluarga Daud, bukan yang hanya diberikan kepada orang saja, supaya tahu Tuhan menyertai kita dan seluruh kerajaan tahu di dalam keadaan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan seorang perempuan muda yang melahirkan anak dan satu Immanuel, dan kita bersatu jalan di jalan bercabang, karena kita sangat kenal perjanjian baru ya. Karena sebelum membaca perjanjian lama, kita lebih dahulu membaca perjanjian baru dulu. Bukan kita membaca perjanjian baru dulu, baru membaca perjanjian lama, supaya kita lebih memahami itu Immanuel, yaitu Yesus, dan juga wanita muda itu adalah Maria, Yesus, untuk membisang ini, untuk menyelesaikan dan dia membicarakan Tuhan menyertai kita, tapi 700 tahun kemudian baru terjadi. Dan kita membicarakan seperti dia sama, tidak membicarakan. Dan keadaan ini banyak orang yang tahu, dia menghadapi satu bahaya, dan kita juga tidak tentang pemahaman di dalam perjanjian baru, tapi pengalaman kita lebih rumit, yaitu Yesaya, Nabi Yesaya itu membicarakan kembali tentang perjanjian ini. Yang kedua, dan lebih banyak lagi, Tuhan menyertai kita, dan nanti akan terjadi. Tapi kita tidak berjalan kepada jalan yang bercabang ini. Dan kita di sini tidak tahu kenapa Yesus di sini bisa ada. Karena ini adalah sejarah yang ada kekuatannya. Ada tahunnya dan juga ada panjangnya. Dan ada juga berbicara, dan ada orang yang menerima berita ini. Dan Tuhan bagaimana juga akan menyertai keluarga Daud. Dan menjaga anak ini. Dan Yesus mengaturkan satu kejahatan, dan dia bisa membedakan mana yang jahat yang baik. Dan sudah bertumbuh besar, ya betul seperti Yehuda di dalam pembaptisan orang dewasa di usia 13 tahun. Di saat mereka sudah mulai dewasa dan juga tidak makan lagi susu dan madu. Dan nanti bahwa akan dikatakan apa itu madu dan susu. Ayat 16. Dan anak ini tidak bisa menolak mana yang baik dan mana yang baik.
dan mereka satu dan juga akan yaitu Raja Aram dan akan lebih dahulu dimusnahkan. Jadi Raja Ahaz, apa yang kamu takutkan? Ayat 17 sampai 25. Tuhan berkata, itu tema yang ketiga. Apa yang kamu takut tidak semestinya kamu mesti takut, dan yang akan datang akan lebih menakutkan. Dan Raja Asyur akan datang menyerang kamu, dan sekarang kamu datang mengandalkannya menjadi gembala. Kamu adalah musuh kamu, musuh yang dari Yehuda, dari Daud. Jika kamu jadi Isika menjadi satu keputusan yang baik, yang benar. Nah ini jauh sampai pasal 36 yang tadi kita bahas, sama satu Raja Usia sampai satu jalan ini. Dan Tuhan di sana juga berbicara kepada mereka. Raja Ahaz hatinya kacau, tidak bisa mengambil keputusan. Tapi Raja Usia bisa melakukannya. Karena dia adalah orang yang mengadakan Tuhan. Tuhan membuat saya kuat. Ini ada nama dari Raja Usia. Dia bukan Ahaz. Karena takut sampai berlari untuk berpegang. Tapi setiap Asyur datang untuk menyerang Yehuda. Karena waktunya saya jangan simpel untuk berbicarakan. Dan di sini dalam penyerangan ayat 18. Pada hari itu Tuhan membuat satu suara. Asyur datang untuk menyerang Yehuda karena ini kehendaknya Tuhan. Itu seperti memanggil lebah dan lalat untuk datang. Maka Yesaya berkata, saya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Dia ada Tuhan di atas, Tuhan raja di atas raja. Yang juga tema kedua, yaitu pada hari itu, yang di ayat 20, yang pada waktu itu yang kedua, ayat 18 dan 20, dengan pisau cukur yang dipinjam dan di seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau akan menyergam janggutnya juga. Itu ada kehendaknya Tuhan. Dia akan memegang satu pisau cukur. Ini pisau cukur yang dipinjam untuk dari Raja Asyur, tapi untuk membersihkan kepala dan bersihkan bulu paha. Untuk maksudnya apa? Untuk orang yang dalam kekalahan dan perang itu dibawa pergi. Semua pun ini botak, tidak ada baju pakai ya. Saya ingin menjadi Raja Asyur, pisaunya Raja Asyur untuk menjadi pisau kamu. Dan juga pada hari itu yang ketiga, yaitu ayat 21 ya. Ayat 21. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba, yaitu sedikit lembu betina, sampai satu tempat. Banyak juga hasilnya, juga susu dan dari semua itu dimusnahkan. Dan banyak orang di dalam pembuangan, dibawa dalam pembuangan yang tinggal. Atau masih ada kambing dan domba yang bisa untuk dipelihara. Dan juga masa lagi keempat pada hari itu, ayat 23. Ayat 23. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasa tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal dan menjadi lumput dan putri maru. Jadi lumput dan putri maru. Sebenarnya tanah itu sangatlah berharga, bisa ditumbuhin 1000 pohon anggur. Tapi sekarang menjadi tempat putri maru dan lumput.
yang itu Asyur dan satu tempat yang dimusnahkan Raja Ahaz. Kamu mendengar, kamu tahukah kamu mengambil keputusan? Jika kamu hari ini tidak mengambil keputusan yang benar, keluarga Daud, keluarga Yehuda akan menghadapi suatu bencana ini. Dan kamu satu ada 4 anak, yaitu dalam pengharapan dia itu memusnahkan satu, yaitu membunuh anaknya sendiri, yaitu anaknya Raja Ahaz. Anak yang kedua, anaknya Yesaya, masih saya Hasbaz, itu menghadapi kenyataan ini. Yang ketiga, untuk yang mengatakan kamu menjadi raja. Yang keempat, jika kamu tidak mengambil keputusan ini, Tuhan tetap jauh mengasihi keluarga Daud. Dia menyertai kita. Ini adalah perjanjian Yesus kepada kita, yaitu perjanjian di dalam perjanjian baru ini. Tuhan melakukan semuanya. Dan kita sebenarnya tidak ada satu hal pun yang kita mesti kita terima. Kita hanya menerima roti ini dan meminum cawan ini dan percaya. Keselamatan yang dari Yesus dinyatakan kepada kita. Dan kita juga hari ini juga bisa memahami ketakutan kita. Kita di dalam doa kita dan merenungkan kembali. Kita selalu bolak-balik, tidak bisa tidur. Kita mengambil banyak keputusan yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa mengambil keputusan. Ada hati tidak ada kekuatan. Tapi Tuhan berkata, saya tahu, saya juga melihat. Saya ada Tuhan yang maha tahu. Saya tetap menjaga keluarga Daud. Mohon Tuhan membantu kita. Yesus, ini pengharapan kita. Yesus adalah bagi kita damai. Tidak dalam Yesus tidak ada ketakutan lagi. Amin. Mari kita bersama kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan kita. Nah, Tuhan di dalam kita, mari kita bersama.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadam Tuhan di dalam kami bisa dengan berani untuk berdiri. Tuhan di dalam kami boleh di dalam kasih-Mu dan kuat. Kami mempersembahkan terima kasih memuji-Mu Tuhan, Tuhan yang sangat sempurna di dalam firman ini supaya kami tahu di dalam-Mu, di dalam kasih, dan kami tidak takut. Tapi Tuhan, kami dalam keadaan kami hari ini, di dalam wabah penyakit ini, di dalam keadaan Hongkong ini, yang kita hadapi, yang kami lihat, yang kami alami, dalam hati kami dan takutan, hati kami tergoncang. Dan kadang di otak kami tahu Engkau ada Tuhan yang satu-satunya yang berkuasa. Tapi di saat kami menghadapi wabah penyakit ini, kami tidak bisa menetralkan ketakutan dalam hati kita. Kami tidak bisa berdaya untuk menghadapi peperangan di dalam hati kami. Di saat peperangan terjadi dalam kehidupan kami, di dalam hati kami tidak bisa berteduh. Di saat ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Kami mengambil satu keputusan. Kami mesti keluar mengambil satu keputusan. Kami tidak lagi mengambil keputusan di dalam ketakutan. Tapi Tuhan, kami sangat lemah. Kami tidak ada kekuatan. Tuhan, Engkau membuat kami di saat ini untuk diri. Kami berteduh. Kami bertanya pada diri kita sendiri. Kita sebenarnya apa yang kita takutkan? Ketakutan kita di mana? Apakah kamu takut dalam keadaan suasana kering sekali ini? Apakah kamu takut apa yang akan terjadi? Kamu takut hari-hari kamu bagaimana di saat ini? Jika di dalam hati kamu ada satu keraguan-raguan dan pertanyaan, kamu itu semua engkau persembahkan, engkau berbicara kepada Tuhan, dan engkau berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan di sini mendengar kita setiap orang dalam kesulitan dalam hati kita, dalam kelemahan di dalam diri kita. Ya, kamu di dalam keluarga kamu menjadi otoritas, kamu menjadi kepala, tapi kamu sama seperti Raja Ahas, tidak berdaya mengambil keputusan. Saya takut. Saya tidak tahu bagaimana berjalan. Saya melihat banyak angka dan soal kenyataan di dalam situasi memuaskan keadaan kita. Masa bisa menghindar? Jika kamu adalah pemimpin ini, saya berbicara pada Tuhan. Tuhan, saya lemah, tidak ada kekuatan. Saya tidak bisa lurus. Saya bisa berjalan di dalam sendiri. Di otak kita, saya tahu mesti menaruh Tuhan di depan kita, tapi saya melakukan, saya tidak bisa melakukannya. Saya dibuat dalam ketakutan. Ketakutan ini membelenggu saya. Saya tidak ada tenaga, dan saya tidak tahu bagaimana berdoa, dan saya tidak tahu bagaimana memohon. Saya tahu saya tidak bisa memohon atas kehendak hati-Mu, tapi di hati saya takut. Saya tidak bisa melewatinya. Dan saya juga tahu di dalam kelemahan saya, seperti Raja Ahas, saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya takut salah mengambil keputusan. Ini semua pemikiran ini membuat saya tuh berbolak-balik di dalam malam hari, tidak bisa masuk di dalam tidur yang nyenyak. Jika kamu di dalam keadaan seperti ini, engkau berbicara kepada Tuhan. Dengan semua serahkan hatimu yang keras, kamu serahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan melembutkan hatimu.
Mohon Tuhan melemah lembutkan hatimu. Di Sion. Di sana. Tuhan, ampuni kami. Di saat kami takut, kita apapun keputusan kita tidak berani mengambil. Di saat takut kami dengan sembarangan mengambil keputusan, mohon ampuni kami, ampuni kami. Di saat di dalam takut kita berbalik-balik dan selalu selalu berpegang, mencari, tapi tak bisa berpegang pada Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak bisa daripada Tuhan, tapi Tuhan bantu kami. Di saat kami takut, supaya kami mengikuti Tuhan teduh. Di saat Yesaya pasal 4 ayat pasal 7 ayat 4. Teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecil, karena kedua patung kayu api yang besar ini, yaitu perkuasaan malaikat Regina A dan alam adalah Maryam. Tapi hari ini saudara-saudara semua, Tuhan berbicara kepada kita di situ, teduh dan tinggal tenang, janganlah takut. Teguhkan hati dan tinggallah tenang. Janganlah takut kepada wabah penyakit dengan perekonomian. Janganlah hatimu takut. Tapi kita dengan firman ini kita berdoa kepada Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, saya ingin berteguhkan hati dan tinggallah tengah, dan kita takut dalam wabah penyakit ini, dan kita berdoa kepada Tuhan dan katakan pada hati kita, kita tidak hanya kecil kepada patung kayu api yang berasap ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, teguhkanlah hati kami dan tinggallah tenang. Janganlah takut kepada wabah penyakit ini, yang sekarang ini, dan juga kepada perekonomian yang sulit ini, karena semuanya adalah tidak akan menyerang kami. Tuhan, bantu kami. Kami membutuhkanmu. Tuhan, kami di depanmu. Teguhkan hati dan tinggallah tenang. Dan semua ini kami, Tuhan, di saat kami takut, kami tenang mendengar apa yang Engkau bicarakan pada kami. Kami tidak tahu semua apa yang kami takutkan.
kami mau di dalam-Mu. Kami dengar apa yang Engkau yang kami di dalam-Mu. Tinggallah tenang, mendengarkan apa yang Tuhan bicara pada kami. Saudara-saudara semua, seperti yang di firman ini bicarakan, akan memberikan kepada kita, yaitu memberikan nama sebagai Immanuel, Tuhan menyertai kita. Di dalam kesehatan kita, Tuhan berkata, Dia mau menyertai kita. Dan kita melakukan satu gerakan di dalam ketakutan, di dalam kesulitan. Dan kita selalu menggenggam dan menggas. Dan Tuhan berkata, Dia menyertai kita. Dan kita bersama, tangan kita diangkat dari atas dan berkata pada Tuhan, saya tidak bergenggam, tapi kita berpegang pada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan menyertai kita. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Dan kita bersama tetap angkatkan tangan kita. Dan Tuhan, kami berpegang padamu. Kami tidak mau berpegang pada yang lain. Karena Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan kita tidak mau di dalam bara api. Kami di dalam berteduh, diam, tetap berpegang padamu. Dan Tuhan, kami mengikutimu. Tuhan, kami berpegang pada kemuliaan-Mu. Tuhan, kami ada pengharapan. Dan Tuhan, kami angkat tangan kami memuji-Mu. Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Tuhan, kami berpegang padamu. Tuhan, kami ada kemuliaan-Mu. Dan suaka lagi pengharapan berikan pada kami. Kita masuk di dalam doa. Di dalam doa roh, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Engkau menyertai kita. Kita berpegang pada Tuhan kita. Dan kita bersama berdeklarasi. Tuhan, tangan yang kami angkat, kami taruh di dalam hati kami pegang padamu, bukannya hanya dari pikiran kami, tapi dalam hati kami yang dalam untuk mengalami kebersamaan-Mu. Tuhan, di saat kami menjamah hati kami, hati ini Engkau sendiri mengambil satu pekerjaan yang berbalik, dan Tuhan, Engkau sendiri yang menggantikan kebersamaan-Mu, mewakili hati kami, ketakutan di dalam hati kami. Tuhan Immanuel, dengan nama-Mu menyatakan Engkau menyertai kami. Hatiku
penyertaan Tuhan mengurapimu. Kita tidak usah takut lagi. Tuhan, hati kami tetap berdegup untuk-Mu. Hati kita dengan dijamah oleh Roh Tuhan. Kita tidak takut lagi mengambil keputusan. Hati kita tentram. Kita tidak usah lagi dengan pandang mata orang, karena Engkau Tuhan dengan seutuhnya menerima kami. Di saat kami melakukan dosa, tapi Tuhan Engkau melihat. Di saat kami mengandalkan berharap, Engkau tahu. Di saat kita menghindar, tapi Tuhan Engkau tahu, Engkau melihat. Nah, kadang juga merasa kami memohon, kami tidak bisa melakukan, tapi Tuhan Engkau memahami. Di saat kita tidak bisa mengambil setiap keputusan, tapi kasih-Mu juga tetap memberikan kepada kami. Tuhan kami, di saat ini menerima kasih karunia dari surgawi. Mohon lebih dalam lagi memberitakan kebersamaan-Mu. Kasih yang seutuhnya menghilangkan ketakutan. Tuhan, kasih yang lebih dalam lagi mengurapi hati kami. Menghilangkan semua di dalam kami bertumbuh kesakitan, supaya kami tidak bisa menerima diri kami sendiri, tapi Tuhan Engkau menerima kami seutuhnya. Kami tidak usah lagi dengan perilaku kita dan perilaku kita supaya orang memahami supaya kami ada. Dan kami sering melakukan kesalahan dan sering jatuh, tapi Tuhan Engkau tetap tahu. Hati kami ada ketakutan, Engkau memahami. Tuhan, melalui firman-Mu dengan dari hamba-Mu memberitahukan kami, Immanuel, Tuhan Immanuel hari ini menyertai kami. Tuhan, kami beri terima kasih. Tuhan, hari ini kami ini meninggalkan internet ketakutan, kami berdeklarasi. Di saat kami tempat di mana kami takut Engkau berkarya, kami berdeklarasi. Penyertaan-Mu menyertai kami, memenuhi kami, kasih-Mu mengelilingi kami empat penjuru. Saudara-saudara semua, mari kita buka mulut kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera menyertai kita. Ini adalah kehendak hati Tuhan. Kita bersama berdoa. Mohon Tuhan kasih karunia-Nya sekali lagi memberi kita, supaya kita ada penyertaan dari Tuhan. Tuhan, kami terima kasih.
Hati kami berdetak untuk-Mu, penuhi kami.这边难要敬拜，为谁有的上帝为祈求。Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu, karena Tuhan membuat hati kami tenang, supaya kami kuat. Tuhan yang membuat kami kuat di dalam keadaan yang kacau balau ini. Kami Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa diandalkan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang di Oren dan juga MG12 dan juga murid sekolah Alkitab dan staf dunia, dan kasihnya Tuhan besar menyertai kita, kekuatan kasih Tuhan menyertai kami, setiap kami, supaya kami tahu kami bisa ada Tuhan yang kita andalkan, dan mata kita bisa mengharap padamu, dan supaya berdatang di hadapan Tuhan bertanya Tuhan ada melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus, dan supaya lagi kasih tentang diberi ditaruh di dalam diri kami, supaya kami tahu kasih-Mu menyertai kami, 40 juru mengelilingi kami. Tuhan Yesus, terima kasih memudahkan berdoa dalam Tuhan Yesus.